Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website, yaitu website khusus untuk universitas ya, ataupun perguruan tinggi. Nah, jadi untuk previewnya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa halaman. Untuk layanan ini ataupun untuk produk ini ya, kita akan menggunakan nanti dari eh, produk dari tem.co.id ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Pertama, di sini teman-teman ya, itu sudah kita akan jelaskan dulu untuk previewnya. Nah, jadi ini untuk template university ya, ataupun untuk sekolah juga bisa ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, ini halaman utamanya. Ada visi misi misalnya. Kemudian di sini misalnya ada prestasi yang dimiliki ya. Lalu ada daftar guru. Kemudian di sini misalnya ada terkait dengan artikel lah, misalnya untuk ekstrakurikuler, alumni, pengumuman gitu ya. Dan ini untuk informasi lainnya serta bagian footer dari web. Nah, kemudian di halaman profil ini ada profil dari universitasnya ya. Misalnya ada sambutan rektor, visi misi, sejarah, keunggulan. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada bagian daftar guru ya. Jadi daftar guru ataupun daftar dosen mungkin ya. Itu bisa ditampilkan nanti di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu ada fasilitas. Jadi fasilitas yang dimiliki, kayak gini ya, misalnya perpustakaan, taman bermain, ruang kelas, wifi, dan seterusnya. Misalnya kayak gini ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada galeri, pasti untuk menampilkan galeri ya. Nah, galeri-galerinya. Oke, kemudian ada bagian alumni. Nah, ini menampilkan alumni yang ada gitu ya, bisa ditampilkan di sini kalau memang mau ya. Kemudian untuk prestasi, nah ini prestasi yang dimiliki ya. Contoh di sini misalnya ada apa ya, misalnya ya ini ya prestasinya seperti ini. Teman-teman bisa baca atau misalnya yang lainnya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, lalu ada pengumuman. Jadi ini khusus pengumuman ya. Misalnya terkait hari raya Natal, Lebaran, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ada artikel. Nah, ini untuk menampilkan artikel atau post yang dimiliki atau blog itu. Lalu halaman kontak. Nah, ini untuk menampilkan kontak dari universitas, universitas ya ataupun apa namanya? Sekolah ya kalau nanti dipakai untuk sekolah. Nah, oke, lalu layanan ini gimana cara untuk mendapatkannya? Nah, di sini menggunakan layanan dari tem.co.id. Nah, ini salah satu tem untuk produk GeneratePress ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengguna WordPress mungkin familiar dengan GeneratePress. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali saat ini ya untuk template-template yang sudah disediakan ya. Misalnya khusus WooCommerce. Nah, di sini menampilkan produk-produk WooCommerce seperti ini. Sorry, ini maksudnya khusus toko online ya, ataupun WooCommerce ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti contohnya. Ataupun misalnya Elementor, berarti ini yang dibuat ya menggunakan Elementor. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya ini khusus untuk umroh ya kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman bisa baca nanti di sini ya. Atau bisa klik aja demonya gitu ya. Oke, lalu ada landing page misalnya di sini. Nah, seperti ini ya. Oke ya, seterusnya. Nah, nanti untuk mendapatkan template ini yang universitas itu teman-teman bisa cek aja linknya nanti ada di deskripsi video ya. Namanya GP University. Nah, nanti teman-teman kalau mau beli itu tinggal lihat dulu di halamannya. Di sini untuk ketentuan lainnya, ini tinggal lihat demo. Kalau melihat demonya, ini untuk syarat ketentuan ya ataupun FAQ atau informasi lainnya. Nanti tinggal di add to chart aja untuk pembelian. Nah, setelah itu, eh, nah di sini teman-teman tinggal lakukan pembelian aja ya, proses to check out dan bayar. Nah, di sini saya tidak melakukan pembelian karena sudah ada ya teman-teman, jadi masuk aja ke akun nanti. Kalau sudah beli tinggal download. Nah, itu nanti teman-teman bisa download di sini ya, GP University. Tinggal diklik aja di sini ya.
Nah, di sini saya sudah download untuk filenya, teman-teman. Nanti kayak gini, nah nanti tinggal diekstrak. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini ya file yang saya miliki. Kemudian di sini ya, karena saya sudah beli tadi. Nah, ini teman-teman tinggal install aja WordPress-nya. Di sini masih WordPress kosong nih ya. WordPress baru yang saya install. Sebentar, saya akan nonaktifkan semua plugin yang saya miliki ya. Bagaimana cara untuk mengimportnya gitu ya. Nah, ini oke ya, sudah saya akan coba import ya. Nah, cara untuk mengimportnya itu teman-teman ke appearance lalu themes di sini ya. Lalu add theme. Di sini saya akan menggunakan cara manual ya, teman-teman. Saya tidak akan gunakan yang pakai backup ini, jadi instan manual. Di sini install manual. Nah, ini ada GP University, tinggal di-upload theme. Tinggal kita upload di sini. Oke, diinstal ya. Nah, kemudian sudah aktif ya, tinggal kita sudah terinstall. Di sini tinggal kita aktifkan aja. Nah, kemudian teman-teman ke plugin dan add plugin. Install namanya di sini one click ya. One click one click demo import namanya. Nah, kita tunggu aja di sini untuk pluginnya. Nah, ini tinggal kita install. Oke, lalu klik activate ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal ke appearance, lalu import demo data. Kemudian di scroll ke bawah dan import demo data. Oke ya, lalu di sini, nah ini klik continue and import. Nah, prosesnya sedang dimulai. Oke, sambil menunggu saya coba cek filenya ya. Sepertinya untuk install manual sih install manual ya. Cukup itu saja, nggak ada yang lain-lainnya. Cukup mudah seharusnya ya. Ini nanti cukup mudah untuk digunakan gitu teman-teman. Nah, nanti untuk dokumentasi lengkapnya juga itu ada di sini ya. Di masing-masing di sini ada nih. Dokumentasi lengkapnya ya, misalnya terjadi error atau ingin mengubah yang lainnya itu ada. Gitu ya. Nah, ini saya jelaskan secara singkat aja. Oke. Nah, oke, tinggal visit site. Nah, saya akan coba lihat di sini. Nah, di sini sudah tampil ya. Kalau misalnya ada gambar-gambar yang nggak muncul, coba ya kita ke plugin dan add plugin. Kita coba generate ulang untuk thumbnailnya teman-teman. Di sini cari aja namanya plugin Force Regenerate Thumbnail ya. Nah, ini ya kita install. Ini kan ada beberapa gambar yang mungkin nggak muncul ya. Oke, kita coba activate. Nah, kemudian di bagian tools, nah ini tinggal kita force generate thumbnail. Oke, ada klik di sini. Nah, ini totalnya ada 58 yang kita generate ulang. Kita coba tunggu ya. Ini progresnya nih di sini. Oke, tunggu ya. Nah, sambil seperti ini, teman-teman tinggal cek aja nih halaman lainnya, ada yang error atau tidak gitu ya. Oke, di sini tidak ada ya. Bisa diakses semua ya, teman-teman. Oke, profil sekolah, oke ya, link. Oke, nah nanti untuk mengganti linknya ini pastinya ada di dokumentasi ya. Karena ketika teman-teman import, kemungkinan masih mengarah ke demo utamanya gitu ya. Oke, 9 lagi. Nah, ini kan kalau diklik, nah ini mengarah ke domain lain ya. Nah, nanti tinggal diubah aja di dokumentasi atau nanti kita coba cek deh gimana cara mengeditnya gitu ya. Nah, oke sudah selesai. Coba saya refresh di sini. Oke ya, kita coba refresh. Nah, ini nggak muncul ya. Kalau nggak muncul gimana ya? Mungkin nanti teman-teman bisa cek aja di dokumentasinya ya. Coba.
Atau memang tadi nggak ada ya? Oh, ini Hello World semua teman-teman ya. Hello World ini bawaan WordPress sih kalau nggak salah ya. Kalau di contohnya itu, apakah Hello World? Harusnya bukan ya. Harusnya ya. Nah, kita coba cek aja di post di sini. Nah, Hello World-nya ini kita hapus aja deh. Rest ya. Oke. Kalau kita coba refresh. Sip. Nah, ternyata ada yang salah tadi teman-teman. Tadi pakai Hello World. Jadinya nggak ada gitu ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini misalnya kita coba cek di post ya. Nah, kemungkinan nanti ini teman-teman harus edit manual ya di sini. Coba kita edit page. Jadi untuk mengedit page-nya, ini kan artikelnya sama semua nih. Nah, teman-teman coba nanti bisa tanya ke tim dari Temco ID ya, coba bisa menampilkan misalnya di sini artikel berdasarkan apa ekskul alumni gitu ya, pengumuman dan seterusnya. Nah, kita coba cek di sini. Ini cara ngeditnya ya. Cara ngeditnya itu kalau di halamannya, teman-teman tinggal akses halaman lalu klik edit page di sini. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini tinggal diedit aja di sini, teman-teman. Oke, nah di sini ya. Nah, ini harusnya sih nanti bisa diganti ya. Nah, ini teman-teman tinggal pelajari aja nanti dokumentasinya dari tim Temco ID atau bisa tanyakan ke tim mereka. Nah, cara mengganti teks ya, misalnya di sini kan ini kalau dilihat contoh kayak gini ya, unggul, mandiri dan berbudaya. Nah, ini teman-teman misalnya ingin ubah apa ya? Ubah teksnya atau ubah color coba ya. Kalau kita ubah color bisa nggak teks ya? Nah, misalnya merah kayak gini ya. Nah, ini tinggal teman-teman simpan, lalu di refresh. Nah, berubah nih ya, merah kayak gini. Oke ya. Nah, ini tinggal diubah aja misalnya mau diubah misalnya di sini ya, profil sekolah diklik. Nah, ini teman-teman tinggal pelajari aja di sini untuk warna dan seterusnya. Atau misalnya kita coba ubah apanya ya, teman-teman. Mungkin tipografi. Nah, di sini 12 misalnya. Nah, kan lebih kecil nih ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja sebenarnya ya. Kemudian misalnya di sini kita ubah teksnya jadi info sekolah. Boleh seperti ini. Nah, oke, nanti tinggal disimpan. Oke ya. Nah, setelah itu tinggal di refresh. Maka nanti di sini berubah jadi info sekolah kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, atau misalnya teman-teman ingin edit headernya itu masuk ke sini nih. Nah, ini ada namanya ini right sidebar. Ini teman-teman tinggal pelajari aja dokumentasi. Misalnya ini ingin edit footernya, nah tinggal diklik aja bagian footernya ya. Nah, nanti kayak gini. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja lalu ganti kontennya di sini ya. Dan setelah melakukan perubahan tinggal di save di sini. Oke, jadi kayak gitu teman-teman untuk website yang website universitas ya ini yang dibuat dengan menggunakan layanan dari tem.co.id. Nanti teman-teman bisa dapatkan linknya ada di deskripsi video. Jadi cukup mudah ya. Jadi ya mungkin hanya hitungan tidak sampai 1 jam. Teman-teman nanti sudah punya sebuah website yang cukup bagus gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman.